sangat sukar sekali menemukan orang yang namanya murah hati. Rasanya sulit untuk menemukan orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Tidak dapat disangkal bahwa keadaanlah yang kadangkala membuat orang ragu untuk berbuat baik. Terkadang kemurahan hati seseorang dibalas dengan kelicikan. Itulah sebabnya hari ini khotbah saya adalah murah hati dan dampaknya. Katakan kiri kanan murah hati. Ayo sekali lagi serius murah hati. Ya jangan pelit-pelit saudara, murah hati. Saya juga khotbah ini saya bukan tidak bisa bermurah hati, saya selalu bisa bermurah hati. Itulah sebabnya saya bisa kaya-kaya sampai hari ini. Kita akan lihat sama-sama Matius pasal 5. Ada beberapa mungkin ayat yang akan saya bandingkan dengan apa yang akan saya sampaikan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 kita lihat bersama-sama. Sama-sama ya dengan saya kita baca 3 mulai. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau saudara semurah hati mendapatkan di mana, amin? Halo? Ya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pendahuluan saya masih dalam pendahuluan. Kenapa demikian orang sulit untuk bermurah hati? Mari kita lihat lagi 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya sudah siapkan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat menggagahkan diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Orang-orang yang lebih ego, saudara perhatikan, jauhi mereka. Demi mencintai uang anak diabaikan, demi mencintai uang dosa pun ia lakukan dan menyombongkan diri. Akhir-akhir ini orang semakin maraknya melakukan hal yang demikian saudara. Saudara, banyak orang ingin menjadi orang yang murah hati, namun dalam diri mereka tidak memiliki kesanggupan untuk bisa merealisasikannya. Keadaan ini lebih banyak terjadi karena adanya dendam. Beta mau berkati, saya dulu aja bikin beta sing bahimu. Dendam, iri hati. Nanti kalau beta berkati dia lebih dari beta lebih bahaya kembali. Iri hati dan mau kebencian dalam diri mereka. Benci sampai mau bermurah hati tidak akan pernah bisa. Saudara, apa yang Tuhan taruh di hatimu, lakukanlah itu. Sebab pastilah satu saat Allah akan membalas engkau. Halo, amin. Padahal kalau di ibadah gerejanya luar biasa, memperkatakan hal rohani itu dahsyat, tapi tidak memperdulikan orang, garang, kasar. Murah hati itu bukan cuma memberi barang, tapi sikap hidup kita juga menunjukkan murah hatinya itu kayak apa, amin. Bukan cuma duit, tetapi kemurahan hati itu harus terpancar dari sikap saya dan saudara. Orang itu betul-betul murah hati, lihat dari sikap hidupnya. Peduli atau tidak dengan orang, itu penting sekali saudara. Ingat, kita ini bukan hidup di dunia yang tidak ada manusia. Kita ini bukan tinggal di hutan. Kita ini tinggal di dunia yang ada manusia dan harus bersosialisasi. Amin. Tidak bisa bilang saya tidak suka bergaul dengan orang itu, saya tidak suka bergaul dengan orang ini. Tidak bisa saudara. Kita harus pancarkan kasih kita kepada orang lain. Supaya kalau di ibadah saudara, di gereja saudara beribadah, meloncat-loncat memuji Tuhan, orang tahu sikap menyembah dan sikap hidup di luar sama. Konsisten di gereja dan di luar harus sama saudara. Harus konsisten, amin. Ada banyak orang tidak konsisten saudara. Di sini dia bilang lain, tapi di luar sana dia bilang lain. Ini namanya kamuflase. Hidup mendua, bisa jadi punya kepribadian ganda. Tidak boleh saudara. A harus bilang A dan B harus bilang B. Saudara, jujur saya tidak karena dekat dengan Pastor John Ibu Leni lalu saya tidak seperti itu. Saya di sini seperti itu saya bicara kalau memang orang ajak bicara saya pasti ngomongnya mengalir. Tapi kalau tidak juga saya tidak terlalu suka ngomong yang tidak terlalu bermanfaat dalam hidup ini, karena itu yang bukan utusan Tuhan buat kita. Saudara, tetapi kalau kita intim dengan Tuhan,
Artinya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita mampu untuk meruntuhkan semua penghalang-penghalang ini, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bisa hidup jadi orang yang murah hati. Mari kita lihat juga Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebentar saudara, saya akan lihat ayat bandingnya. Jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Jangan tabur daging, karena pasti satu saat tuai daging itu yang berikut. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Di gereja ini saudara berdampak bagi banyak orang. Harus punya hati yang betul-betul orang rasakan sampai ke dalam hati saudara, bahwa memang benar-benar saudara orang dipilih oleh Tuhan untuk peduli dengan orang lain. Amin. Peduli, bukan cuma sekedar simpati, tapi berempatilah kepada orang lain. Itu penting sekali. Saudara, mengapa kita harus bermurah hati? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Mengapa kita harus bermurah hati? Yang pertama, sebagai identitas bahwa kita ini anak Tuhan. Shalom. Kenapa kita harus bermurah hati? Sebagai identitas bahwa kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan, sebagai anak Tuhan tidak ada alasan untuk saudara tidak bisa berbuat baik. Saudara, satu cerita yang sangat luar biasa tentang Abraham mencari calon istri buat anaknya. Ya, ceritanya Eliezer, sementara ini adalah orang kepercayaan Abraham, sudah lama dia mengabdi kepada Abraham. Lalu diperintahkan oleh Abraham kepada Eliezer, pergi dan carilah jodoh untuk anak saya anak saya Ishak. Abraham berkata, jangan ambil istri dari tempat di mana aku berdiam, tetapi pergilah ke negeriku. Saudara mungkin akan bisa lihat itu Kejadian 24-46, akan ceritanya panjang lebar di sana 45 sampai 46. Jangan ambil istri dari tempat di mana aku berdiam, tetapi pergilah ke negeriku, negeri Aram Mesopotamia, ke kota Nahor, untuk mengambil seorang istri bagi anakku Ishak. Pertanyaannya, kenapa tidak ambil perempuan Kanaan saja, kan lebih dekat? Alasannya karena perempuan Kanaan tidak mengenal Tuhan. Perempuan Kanaan tidak tahu aturan hidup. Perempuan Kanaan tidak pernah tahu menghormati orang tuanya. Itulah sebabnya dia tidak mau. Bapak Ibu, kalau berdoa supaya saudara punya anak nanti, supaya dia Tuhan bawa dia jodoh yang tepat. Amin. Nah, sekarang sudah berdoa, Tuhan bawa anak saya jodoh yang tepat. Saudara, Eliezer minta tanda dari Tuhan. Kalau kita lihat ayat 24, ayat 12 sampai 14, Eliezer ketika dia pergi, dia minta tanda dari Tuhan untuk mendapatkan perempuan yang murah hati. Ciri khas pertama adalah ciri khas anak Tuhan harus murah hati. Eliezer setiap berhadapan dengan Tuhannya, setiap kali dia melihat bagaimana Tuhan berhubungan dengan Tuhan, membuat Eliezer pun semakin peka dengan keadaan dunia. Itulah sebabnya berkata kepada Tuhan, aku minta tanda dari Tuhan, perempuan yang murah hati. Saudaraku yang kekasih, saudara perhatikan baik-baik. Di zaman itu, pada waktu itu airnya sangat sulit. Tetapi saudara, karena Eliezer sudah minta tanda dari Tuhan, dia tetap ikuti peraturannya Tuhan. Dia tahu apa yang dia minta itu akan Tuhan kerjakan. Di zaman itu air sangat sulit, dan timba pada zaman dulu itu mencapai 10-15 meter. Saya sudah pernah pergi di salah satu sumur, ya, waktu saya ke Israel, salah satu sumur itu sumur di Mara yang air pahit menjadi manis itu, dan saya lihat ke dalamnya luar biasa. Mereka sudah bikin sumur lalu agak steril, tidak sembarangan. Saya lihat sangat dalam memang tempatnya. Mungkin mereka sudah bikin jadi sumur, ya. Dan saudara perhatikan baik-baik. Ini kondisi yang luar biasa, timbanya walaupun kedalamannya sampai 10-15 meter, tapi Ribka selalu rajin untuk mengerjakannya. Ribka murah hati karena sudah jadi gaya hidup. Saudara, murah hati tidak bisa muncul seketika, tetapi itu karakter, itu gaya hidup. Amin. Saudara, murah hati itu karakter, itu gaya hidup. Kalau saudara murah hati, memang itu karakternya dia murah hati. Kalau
dia murah hati itu memang sudah gaya hidupnya. Makanya paling sulit. Kalau orang tidak punya karakter dan gaya hidup murah hati, biasa cungkel dia dan linggis juga saya akan pernah dia mau kasih saudara apa-apa. Amin. Ini orang-orang yang berkarakter baik ini. Sudah karakter. Saudara, hidup kita harus murah hati. Tidak ada pilihan lain. Murah hati artinya mana bagian yang harus kita tabur, taburlah. Bukan semua harta saudara tabur, tapi mana bagiannya saudara mau tabur, taburlah sungguh-sungguh di sana. Banyak saudara ada mampu. Lihat ada saudara seimanmu yang tidak mampu bangun rumah. Mungkin saudara bisa bantu apa? Mungkin batu satu red, kan tidak mahal. Mungkin harganya saya tidak tahu ya. Mungkin satu red 600. Mungkin itu pasir dia 400, saya tidak tahu. Kalau selama saudara bisa buat itu, lakukanlah dengan sukacita. Saudara tidak akan pernah kehilangan upah. Amin. Jangan tahu perhitungan banyak yang perhitungan itu karena skakar pelit. Tahu skakar pelit. Ya. Saudara, taburlah bukan semua harta yang kita bagi ke orang, tetapi apa yang bagian yang kita tabur, taburlah. Amsal 3 9 sampai 10. Kita lihat lagi. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita lihat sebentar. Saya rindu supaya saudara memaknai tentang hal murah hati. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai meluap-luap. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Nah saudara, saya mau jelaskan ayat ini. Saudara, kalau memberi dengar, Tuhan memberkati kita sampai meluap-luap. Hal yang meluap-luap ini akan kita bagi ke orang. Dan buyung yang ada penuh itu untuk saudara dan kehidupan. Bahkan lebih banyak saudara punya daripada yang saudara bagi sebenarnya. Yang tumpah itu jangan ambil akan lain. Tumpah ke bawah yang bagi akan. Itu tujuan Tuhan, tumpah ruah supaya saudara bagi. Bukan situ ambil lagi ambil. Orang serakah biasa begitu, tidak mau memberi, ambil. Orang tanya bilang sih ada. Saudaraku yang kekasih, yang meluap-luap itu harus kita tabur. Kenapa? Karena waktu kita tabur, saudara, percayalah, taburan saudara pasti menghasilkan 100 kali lipat dalam hidupmu. Jangan pernah takut untuk saudara bisa menabur. Karena yang engkau tabur tidak akan pernah keluar dengan sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus murah hati? Yang kedua, sebagai kunci untuk menerima kemurahan hati. Yang kedua, mengapa kita harus murah hati? Sebagai kunci untuk kita menerima murah hati. Saudara perhatikan cerita tadi sore sebelum saya pindah di cerita tentang kisah hidup Ribka. Ya, sebelum saya pindah di sore saya lupa menjelaskan kisah hidup Ribka. Saudara, apa yang Eliezer doakan? Tiba-tiba datanglah perempuan-perempuan menimbah air pada waktu itu. Dan Eliezer berkata kepada salah satu perempuan termasuk kepada Ribka. Karena dia cantik, orang yang luar biasa. Eliezer berkata, berikanlah aku minum. Lalu dia karena sudah minta tanda, kalau wanita yang berkata, mari akan kuberi kau minum dan unta-untamu juga akan kuberi dia minum. Berarti tandanya wanita itu Tuhan kasih. Hei anak-anak muda, berdoa minta tanda, jangan sembarangan. Karena sekali engkau pilih salah, selamanya engkau akan menderita. Amin. Ada begitu banyak anak-anak datang, ada banyak rumah tangga muda yang kacau datang ke saya, doakan mereka. Dan mereka sangat menangis karena salah memilih. Sekali saudara salah memilih, tidak akan pernah bisa saudara tarik lagi. Cari perempuan-perempuan murah hati. Jangan kawini perempuan-perempuan galak. Perempuan-perempuan yang tidak tahu menghargai suaminya. Perempuan-perempuan yang galak dengan suaminya, tidak tahu tunduk kepada suaminya. Jangan kawini dengan anak muda. Jangan kawini perempuan itu yang tidak pernah tahu menghargaimu. Di muka orang banyak, hai. Di muka orang banyak selalu mempermalukan suaminya. Suami terkenal di pintu-pintu gerbang juga karena istrinya. Amin. Tapi suami bisa dipermalukan juga karena kelakuan istrinya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah kehidupannya. Bagi kita adalah mari kita bersikap yang terbaik bagi keluarga kita. Istri-istri yang berbeda seperti Ribka, dia begitu menghormati Tuhan, begitu dia menghormati karena memang karena itulah Abraham berkata, pergi ke negeriku, ambil perempuan sana, karena dia tahu perempuan-perempuan di sana itu sopan santunnya tinggi. Jangan ambil perempuan-perempuan yang tidak tahu sopan santun. Ya mama itu ada duduk-duduk pangku kaki. Kas naik kaki-kaki di atas meja, duduk makan yang kaki-kaki di atas. Dia usir kaki tuh, betul dia bilang mama coba gini mau. Itu seaturan. Jangan kawin yang perempuan tidak punya aturan. Amin. Shalom.
Minta maaf kalau terlanjur pernah mantu begitu, bilang dia bertobat, coba bertobat. Betul. Dengar ibu-ibu suamimu terkenal, hormati dia. Mau dia pekok kah? Mau dia kayak banci kah? Mau dia kayak nau-nau kah? Suamimu, dia tetap suamimu yang terbaik yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Tuhan tahu dia laki-laki yang tepat buat engkau. Hargai dia, hormati dia. Supaya orang menghormatimu dan menghormati keluargamu. Bahkan besok dia anugerahkan anak-anak, orang juga akan menghormati anak-anakmu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Tuhan memberikan Ribka kepada Ishak. Karena Tuhan tahu tulang rusuk yang tepat. Bayangkan, Abraham tidak bilang dia minta tanda dari Tuhan. Abraham tidak mengajar dia. Tapi dia tahu bagaimana minta tanda dari Tuhan kepada calon istri Tuhan, anak Tuannya itu. Dan Tuhan kasih tepat. Ribka langsung berkata, mari kuberi engkau minum. Dan juga domba-dombamu. Wow, wanita-wanita ini siapa yang mendapatkan dia adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu saudaraku yang kekasih, hendaklah betul-betul kita menjadi anak Tuhan yang punya kehidupan yang murah hati yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita lihat yang dari poin 1, poin 2 ini, Lukas pasalnya. Sorry. Baru poin 1 tadi, sorry. Yang kedua, mengapa kita harus murah hati? Adalah yang kedua sebagai kunci untuk menerima kemurahan hati. Saudara, waktu orang Israel akan keluar dari Mesir, Tuhan buat orang Mesir bermurah hati kepada mereka. Karena cara hidup mereka selama ada di Mesir. Mari kita lihat Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Kalau engkau sudah tabur kemurahan hati, waktu engkau datangi, waktu engkau masa susah, orang tidak akan pernah tutup pintu hatinya kepada engkau. Dia pasti memberkati engkau. Tuhan punya cara untuk buka pintu hati orang dengan caranya Tuhan yang ajaib. Tapi kalau kau tidak pernah menabur kasih, tidak pernah bermurah hati, mau dapat apa saudara? Tidak pernah tanam, tidak pernah tuai, amin. Saya punya areal yang besar dikasih Papa, masing-masing dibagi-bagi. Saya lihat areal itu kosong dan tidak punya apa-apa. Kalau tahun pertama tidak saya tanam, tahun kedua sampai 10 tahun kemudian tinggal hektaran, tapi tidak ada hasilnya. Itulah sebabnya saya tabur ini, saya tabur itu, saya tabur duku, saya tabur lansa. Makanya duku dan lansa kirim ke Ambon. Karena saya ingat, saya punya saudara yang saya cintai, mereka juga butuh makan langsa dan juga duku. Saya sayang mereka, saudara tahu dengar. Saya ini sayang saudara. Saya tidak pernah cuma dekat dengan dia, saya cuma fokus. Tidak, saya sayang semua orang. Apalagi orang-orang itu berbuat baik kepada saya. Aduh, kayak ingin makan sesuatu, seperti tertahan di sini ingin bagi kepadanya. Saya sayang sekali. Karena orang-orang ini, saya kelihatannya sepele mereka membantu saya, tapi itu budi baik yang tidak bisa saya lupa. Hei, siapa yang pernah berbuat budi baik kepada saudara, jangan lupa dia. Sekalipun dia tidak ada, jangan pernah lupa kebaikannya kepada saudara. Amin. Saya mungkin tidak punya duit, saya bagi-bagi buat saudara. Tapi saya pasti punya hati untuk bagaimana cara saya buat orang senang dengan yang saya punya. Kalau saya tidak punya, mungkin saya tidak bisa kasih buat saudara. Bahkan Keluaran 11 ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Dengan lagi pula Musa adalah seorang yang terpandang, bukan cuma terpandang, tetapi walaupun dia jadi putra mahkota, tapi dia tidak pasang mata dan pasang muka. Itulah sebabnya waktu mereka mau keluar, orang Mesir bermurah hati untuk memberkati mereka. Saudara bangun apa saja, saudara bikin apa saja, percayalah Tuhan pasti utus dari kota ini, pusat kota ini, orang-orang siap datang untuk membantumu dan menolong. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita pernah bermurah hati, mungkin itu kecil, Tuhan bisa pakai orang bermurah hati buat keturunan kita. Kalau kita bermurah hati, percayalah tidak ada penghambat buat masa depan anak kita. Yang membawa penghalang karena saudara tidak pernah tahu bagaimana menabur. Itulah sebab susah sekali untuk saudara bisa menuai berkat Tuhan. Amin. Shalom. Tabur saja. Jangan pakai hitung-hitung. Dengar khotbah di sini taburan, Bapak Gembala, saya percaya mungkin hamba Tuhan Pastor Ewin yang lain-lain berkhotbah tentang taburan. Tapi susah sekali saudara melepaskan berkat saudara. Saudaraku, pernah juga terjadi sesuatu kepada sebelum Daud mau meninggal dunia. Dia berkata kepada anaknya Salomo, ya. Daud bilang di dalam 2 Samuel, saudara, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-7. Dia berkata kepada anaknya, tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu haruslah kau tujukan kemurahan hati. Dan biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada
waktu aku melarikan diri di depan kakakmu Absalom. Artinya Daud mau berkata bilang, kalau aku sudah mendapatkan semua kemurahan hati dari mereka, kalaupun aku tidak ada, tetap ingatlah mereka. Saudara, itu dalam 2 Samuel 7 ayat 27 sampai 29. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Barzilai sampai Daud bisa mengungkapkan itu. Artinya waktu Daud mau lari, waktu Daud dalam pelarian dari Absalom, anaknya sendiri karena terlalu berambisi menduduki jabatan yang harusnya punya bapaknya, dia berambisi untuk mendapatkannya. Akhirnya dia mengejar bapaknya dan ingin membunuh bapaknya. Lalu Daud pun melarikan diri bersama beberapa rakyatnya. Maka dia berkata, kalau aku sudah mendapatkan kemurahan hati daripada Barzilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang merah besar, kacang merah kecil dan lain-lainnya. Sebelum aku pulang, di dalam 1 Raja-Raja 2 dia berkata, sebelum aku pulang kau dengar, harus kau tunjukkan kemurahan hatimu dan biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Artinya kalau orang pernah berbuat baik kepada saudara, dengar waktu dia pun tidak ada, ingatlah kebaikan yang saudara terima itu. Sekalipun mungkin kebaikannya itu, saudara mungkin juga ada membayarnya dengan cara apa dan cara apa atau menolongnya. Tapi paling tidak berat sekali persoalanmu tidak sudah dia angkat untuk menolong kau. Jangan pernah lupakan kebaikan orang. Saudara, kenapa saya tetap masih, karena selain sinode, tapi saya juga tetap akan ada untuk Mama Leni dan kedua anak. Karena masa saya susah, masa itu tidak ada orang bisa menolong saya, terkecuali Pastor John. Saya besarkan anak saya dengan keterbatasannya amat sangat. Gaji saya waktu itu cuma 125.000. Itu sudah anak, ini lahir tahun 2003. Dan waktu dia 4 tahun setengah sekitar 2000 berapa itu. Saudara tahu, itu dia sakit dari sejak dia bayi, dia sakit-sakitan. Dia demam goyang masih bayi sudah, itu anak dari bayi dia sakit. Sampai dia 5 tahun setengah dia tetap sakit. Saya pernah bawa ke puskesmas dikasih obat yang bukan seharusnya dibilang dia sakit. Paru-paru anak masih bayi itu dikasih obat paru-paru, saya kasih minum saudara, tengah malam langsung dia bengkak, dia gemetaran. Saya langsung, Tuhan Yesus tolong anak saya, Tuhan tolong. Pagi hari saya pergi ke dokter di puskesmas, Pak ini kenapa kok anak, dia langsung ketakutan, Bu kalau begitu stop juga obat itu. Tidak periksa lendir, bisa langsung kasih obat yang merah itu saudara, itu bikin dia langsung kejang-kejang. Akhirnya saya berambil keputusan untuk bawa dia ke salah satu dokter spesialis di kota ini, di Valentine waktu itu. Saya datang dengan uang terbatas. Saya tidak punya uang waktu itu, saya masih ingat Bapak Rein jadi bendahara. Saya bawa anak saya di Valentine diobati. Tiba-tiba selesai itu obatnya harus saya tebus sekitar 400-an. Dan uang saya tidak mencapai itu. Lalu saya tebus dengan uang setengah. Tiba-tiba Pastor John sudah antar kami periksa selesai. Dia datang kembali jemput kami dengan mobil itu, waktu itu masih mobil biru waktu itu. Mobil hijau. Beliau jemput lalu bilang, sudah semua, sudah Bapak. Periksa habis, sudah. Dokter bilang apa? Dokter bilang bukan dia paru-paru. Terus sudah kasih obat, sudah beli, sudah Bapak. Berapa? Mintalah, saya minta beli setengah sama Bapak. Minta beli setengah sah. Barang? Saya minta beli setengah sah, saya apa Bapak? Sudah tahu dia peka apa yang saya, dia tahu apa yang sementara saya alami. Dia berkata, saya turun lalu saya balik. Saya ada uang, saya kata ada Bapak. Saya turun lalu balik semua, jangan beli setengah. Beli semua, lalu saya kwitansi kasih beta, kita mau kasih Bapak Rein. Waktu itu Bapak Rein jadi bendahara. Sudah tahu, dia kembalikan uang saya yang saya keluarkan 500, dia kembalikan. Plus transportasi saya untuk saya pulang. Dia rasakan apa yang saya rasa. Sekalipun hari ini saya bisa ganti, mungkin 500 itu. Plus 100.600 uang untuk saya balik dengan anak saya. Tidak akan mampu membalas untuk budi baik sampai saya mati. Budi baik tidak akan bisa dibalas oleh apapun. Sekalipun sekarang kau punya uang yang mewah, punya uang bisa kau banting sekali 10 juta, menggantikan waktu itu tidak bisa tergantikan, karena itu budi baik tidak bisa dibayar dengan duit. Itu budi baik saudara tidak bisa dibalas dengan apapun. Sekalipun mungkin besok engkau jadi miliuner, engkau tidak akan mampu membalasnya. Engkau tidak akan mampu membalas perhatiannya. Waktu engkau sakit dia memperdulikanmu. Waktu engkau sakit dia datang engkau. Mungkin waktu engkau butuh apa dia memberikan engkau. Mungkin cuma gula satu sendok. Tapi saudara tahu di masa itu engkau tidak bisa mampu membuatnya dan dia melakukannya. Jangan lupakan begitu saja. Amin. Halo? Jangan lupakan. Dia pernah akan memberkati saudara, saudara diberkati berlimpah-limpah pekerjaan saudara, saudara mengalami kesembuhan ilahi supranatural. Bukan berarti beliau tidak bisa mengalami supranatural, bisa. Tetapi sekali lagi saya
berapa mahkota lagi. Sementara cuma 5 yang harus kita dapatkan dari Tuhan. Dan beliau sudah percepatan waktu. Makanya kalau mau dapat semua yang terbaik dari Tuhan, masuk dalam percepatan Tuhan. Tapi kalau saudara mau bermain banyak, sudah masuk dalam perlambatan saja. Amin. Bermurah hati. Supaya dapatkan murah hati. Makanya beliau tidak ada. Tapi percaya mama dan anak-anak, kalian tetap akan beroleh kemurahan dari orang lain. Monica, kau dengar, kamu juga akan jadi orang terhebat di kota ini. Sudah deklarasikan, Bunda juga tetap doakan. Kamu akan terkenal di kota ini. Dari mana datang duit kamu tidak usah pikir itu. Allah Bapamu di surga tahu apa yang kau Bapamu tabur tempat ini. Priska engkau dengar apa yang Bapamu tabur tempat ini. 100 kali lipat kalian akan dapatkan. Ibu Leni jangan takut. Kalau Tuhan yang pilih engkau, Tuhan akan meneguhkan engkau. Karena Tuhan tahu engkau tidak pernah berambisi untuk mendapatkan ini. Tapi karena Tuhan yang memilihmu. Seperti Tuhan memilih anak-anak Isai dan semua datang dengan kehebatan, kegagahan, kepintaran, kebolehan. Tuhan berkata tidak, cari orang yang ada di pelataranku dan aku pilih dia. Saya percaya itu juga engkau. Saya kaget juga waktu bilang mau nanti adakan satu kaligus dengan pentabisan penghormatan. Ketua Sinode bilang ke saya kaget. Wow, saya tidak pernah tahu saudara. Dan beliau juga tidak pernah tahu. Jadi bukan karena suami jadi gembala turun jadi kerajaan kepada istrinya, tidak juga. Tuhan yang mempromosikannya. Saudaraku, tidak perlu pikir kalau saya beri apa yang saya dapatkan. Yang penting saya tabur. Tidak saudara perlu pikir kalau saya tabur, saya kasih, saya dapat akan apa lagi. Yang penting tabur saja. Karena sudah saatnya pastilah kita akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Mari kita lihat Roma pasalnya. Kita lihat sebentar. Roma pasal yang ke-9. Ini ayat-ayat yang terakhir buat saudara. Roma pasal yang ke-9. Ayat 15-16 berkata, sebab, mari kita perhatikan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasih kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dengan Allah yang mengerjakannya. Jadi tidak tergantung saudara mau atau tidak mau. Kalau Tuhan mengerjakannya tetap wow. Tidak bergantung kepada kemurahan hati orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Karena itu saudara, kalau kemurahan hati itu berasal dari kasih karunia Allah, mengapa masih saja sulit bagi banyak orang untuk bermurah hati? Itu terjadi karena tidak semua orang sadar dan memeriksa apa saja kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga orang paling sulit dia tidak sadar kalau dia diselamatkan juga karena kemurahan Tuhan menyelamatkan dia. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan hanya karena kasih karunia. Itu cuma karena maunya Tuhan, bukan karena kita orang baik. Saudara, perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Engkau butuh juru selamat yang akan sanggup menolongmu. Anugerah Allah dalam hidup. Ada yang tahu tapi tidak mau, tidak menggunakannya dalam perbuatan-perbuatan nyata. Ada yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ada yang tidak sadar juga mungkin sama sekali. Kalau saudara tahu bagaimana saudara berbuat dan saudara tidak melakukannya, firman Tuhan menjelaskan bahwa saudara berdosa. Jadi kalau bisa bermurah hati kepada orang, bermurah hatilah. Saya tidak sementara khotbah ini untuk tawaran supaya saudara kasih saya apa-apa. Saya bukan mata duitan. Saya sudah bernah, saudara sudah tahu mencukupkan diri dengan apa yang ada saudara. Jadi jangan takut. Saya motivasi khotbah adalah murni firman Tuhan. Karena itu mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa pemurah hati. Kalau engkau murah hati, itu ciri khas engkau sebagai anak Tuhan. Bapamu di surga itu murah hati. Jadi kalau ada di gereja bertahun-tahun tapi kakak perhitungan, ada bantu apa-apa tapi lambat sekali. Aduh mau bantu bagaimana Bantu bagaimana lepas saja, pasti Tuhan akan berkata engkau. Dan yang ketiga yang terakhir, mengapa kita harus murah hati? Sebagai kunci anak cucu kita menerima kemurahan Tuhan. Kalau orang tua murah hati, maka anak-anak cucunya pasti mendapat kemurahan hati. Kalau kita orang tua murah hati, maka anak cucu kita mendapat kemurahan hati pada waktunya. Amsal 11 ayat 17, ini yang poin yang terakhir. Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Itu dampak. Kalau saudara berbuat baik, dampaknya untuk diri saudara sendiri. Dampaknya juga bagi orang lain dan dampaknya bagi keturunan kita. Amin. Karena itu bermurah hati.
Saudara, artinya kalau kita kejam, anak cucu kita juga menerima kekejaman. Tapi kalau kita murah hati, anak cucu kita juga mendapatkan kemurahan hati. Saudaraku, ini hal yang paling penting. Yang terakhir, Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama. Saudara deklarasikan ini. Mari Amsal 20 ayat yang ke-7, ayat terakhir. Sudah? Amsal 20 ayat yang ke-7. Baca sama-sama kalau saudara mau anak cucumu seperti itu. Mari kita baca 3 mulai. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi bapak-bapak mau lihat anak-anakmu kelakuannya, mau lihat anak-anakmu, mau menikmati kebahagiaan anak-anakmu, berlakulah yang benar, berkelakuannya yang baik. Jadi bapak sembarangan. Bajang kalau ada rumah lihat perempuan licin satu, ma itu ada pinggir, ade. Sutua-tua kaki sebelah semua di kuburan, lai pose sampai. Kalau ada bapak-bapak di sini stop, ya ada di rumah dengar baik-baik, hormatilah keluarga. Ayo perempuan di rumah dia cerewet, asal masuk pintu saja pupak. Begitu sampai tanpa kerja yang satu bilang, "Pa," dalam hati, "Aduh, ini cerewet, ini Pa." Lalu melemangan tanah. Kalau bapak-bapak ada yang begitu bertobat. Lalu ke ibu-ibu, laki baru masuk capek, kalau bisa sampai pulang. Iya. Kalau ada masalah tunggu dulu, dia dulu 5 menit, ambil dia pun nafas nih baik-baik dulu. Baru saudara baru sampaikan masalahmu. Kalau bisa nanti dululah, dia istirahat, dia makan. Kadang-kadang saudara paling tidak berhikmat. Sampaikan masalah yang tadinya dia lapar, jadi tidak lapar lagi. Apalagi dia laki-laki pendiam yang bodoh-bodoh, siu kasihan, selamat tinggal juga. Laki-laki jangan terlalu bodoh-bodoh lah. Kalau bisa berbicara, bicaralah, amin. Saya kira laki-laki masa kini terlalu banyak perempuan-perempuan cari leta do sampai sebaru pi bangga di luar-luar. Biar siapa pun laki lah, beta pun laki pun baik apa Kalau itu curah par beta bilang barang, oh saya terlalu lancang. Jadi dia begitu. Kalau lakimu baik, bersyukurlah engkau mendapatkan laki-laki itu. Tuhan bawa dia untuk menolong kekuranganmu. Tapi jangan kau galak dengan dia. Kau jangan maki-maki. Turunkan harkat dia di muka teman-temannya. Apalagi mungkin dia itu kepala bagian, dia kepala kantor mungkin. Atau kepala bagian di kantor. Lalu baru pulang di rumah dengan temannya bilang, "Hoi. Itu istri macam apa? Hoi. Kalau beta jadi suaminya langsung beta, "Mari osi belap." Pak! Supaya dia tahu bagaimana tunduk kepada suaminya. Saudara dulu, saya tidak pernah takut satu orang di dunia ini, jujur. Saya berhadapan dengan pelayanan begitu luar biasa. Saya bisa bilang tantangan, saya bisa bilang saudara. Saya harus 3 kali keluar masuk tempat untuk berhadapan dengan polisi. Di muka banyak orang, saya tidak pernah undur selangkah pun. Saya tahu apa yang bisa saya bilang dan saya tahu mempertanggungjawabkan hidup ini. Saya juga tidak suka. Adik-adik saya ajar mereka bagaimana menghargai suamimu. Ada adik saya suaminya tidak sekolah atau apa, saya bilang hargai dia. Karena dia tepat, dia itu anak baik. Tinggal bagaimana cara hidupmu bisa menangkan dia bagi Tuhan. Kami bukan keluarga kaya raya, sederhana, tapi saya ajarkan nilai-nilai kehidupan untuk keluarga saya. Bagaimana mereka bersikap. Sampai dalam pelayanan pun saya ajar jemaat saya. Dan juga pelayan-pelayan saya bagaimana mereka bersikap. Yang lebih muda hormati mereka yang lebih tua. Dan yang lebih tua bagaimana mereka bersikap. Sehingga jemaat saya tidak ada yang aneh saudara. Jujur, bisa tanya. Mungkin Nona C bisa tanya Nevi bagaimana kami bersikap dan bagaimana mereka berikan apresiasi dalam hidup saya, menopang saya sampai hari ini walaupun saya wanita. Kalau di gereja ada unity, kesatuan, saling mendukung, tidak ada sesuatu di luarnya saudara, maka saya percaya pelayanan ini sekalipun Pastor John telah pergi, pelayanan ini pasti majunya luar biasa. Amin. Asal jangan satu masing-masing raci ikut yang suka, maka kuah yang enak ini akan jadi sentau padis asam asing. Saya tahu rasa manis, saya tahu mau rasa bagaimana. Masing-masing berjalan dengan jobnya dia. Masing-masing berjalan dengan ketentuan Tuhan. Jemaat mendukung dengan doa. Saya percaya jemaat ini jadi jemaat yang luar biasa. Karena pekerjaan Tuhan tidak hanya untuk satu orang. Pekerjaan Tuhan harus saya dan saudara yang bikin maju semuanya. Pastor John boleh Tuhan ambil pergi. Tapi pekerjaan Tuhan harus tetap maju ke depan sana. Didukung oleh orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Tetapi dimulai dari hati kita yang paling dalam. Saya berkata kepada saudara di tempat ini,
Dampak dari kemurahan hati adalah diri kita sendiri, orang lain, dan anak cucu kita yang akan menikmati kemurahan itu. Lakukanlah apa yang bisa saudara lakukan, dan percayakanlah Tuhan akan memakai kita luar biasa. Tenang di hadapan Tuhan kau tabur hari ini, hai Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang kamu tabur kemurahan hatimu, itu tidak akan pergi mengalir bersia-sia begitu saja. Tapi satu saat dampak dirimu sendiri akan ditolong pada waktu engkau lemah tidak berdaya. Satu saat engkau lihat dampak orang lain juga akan menolong keturunanmu. Dan akan berdampak juga baik bagi keturunan. Jangan jadi orang yang pelit hatinya. Tapi jadilah orang yang murah hati seperti wanita Samaria. Perempuan di Samaria. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kata firman Allah. Saya rindu jemaat air hidup Ambon bangkit. Jadi orang-orang yang murah hati untuk kemajuan pelayanan ini.